Anak ini hampir saja jadi makanan seorang raksasa. Namun ternyata setelah beberapa menit mereka ngobrol, raksasa tua ini menjelaskan kalau dirinya bukanlah seorang kanibal. Tapi buat apa dia menculik Sophie? Ternyata ia terpaksa membawa Sophie ke rumahnya karena takut Sophie akan menceritakan ke semua orang kalau ia sempat melihat seorang raksasa dan keberadaan raksasa akan terancam. Walaupun Sophie sudah berjanji tidak akan bercerita kepada siapapun, tapi tetap saja mulai sekarang Sophie harus tinggal bersama raksasa tua ini. Karena Sophie juga tidak punya keluarga dan hidup sebatang kara, ia pun hanya pasrah saja. Melihat raksasa itu juga memiliki hati yang sangat baik dan tidak akan menyakitinya, Sophie pun tertidur saat raksasa itu sedang membaca buku. Namun saat Sophie tidur, raksasa tua itu tampak pergi ke suatu tempat yang mencurigakan. Ia seperti masuk ke ruangan rahasia di gua tempat tinggalnya, dan di ruangan ini terdapat banyak sekali botol kaca yang berkilau. Anak sebatang kara ini tertangkap oleh seorang raksasa jahat dan ia pun langsung dimakan begitu saja. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi. Ia masih aman bersama seorang raksasa baik hati yang baru saja menculiknya. Ternyata mimpi tadi adalah pemberian raksasa tua ini yang menculiknya. Raksasa ini bisa memberikan mimpi apapun kepada semua manusia. Ia sengaja memberikan mimpi yang menyeramkan kepada Sophie agar Sophie tidak keluar sembarangan di negeri raksasa ini. Sebab di luar sana banyak raksasa jahat yang kanibal dan suka memakan manusia. Belum lama membahas raksasa jahat, makhluk mengerikan itu pun datang dan mengacaukan rumah raksasa tua ini. Sophie yang sangat kecil ini tampak ketakutan dan bersembunyi di dalam sebuah timun. Raksasa jahat ini suka sekali mengganggu rumah raksasa tua yang mereka anggap kerdil. Tapi kini sepertinya Sophie dalam masalah. Raksasa ini mengambil timun tempat dia bersembunyi dan akan memakannya. Raksasa tua ini tidak sadar kalau Sophie ada di dalam timun itu. Di dalam timun yang akan dimakan oleh raksasa ini ada seorang anak kecil yang bersembunyi. Raksasa tua ini pun berusaha mengalihkan perhatian raksasa jahat itu agar tidak memakan timun yang ada anak manusia di dalamnya. Raksasa pengganggu pun akhirnya lelah sendiri dan pergi. Untunglah Sophie masih bisa terselamatkan walaupun kini tubuhnya sudah dipenuhi dengan cairan timun. Raksasa tua ini pun membawa Sophie ke dalam ruangan rahasianya dan membersihkan tubuh Sophie. Kini Sophie akan tinggal di sini untuk selamanya di negeri raksasa. Dan raksasa tua inilah yang akan merawatnya. Raksasa tua itu sangat suka mengumpulkan mimpi dan memasukkannya ke dalam botol kaca. Sophie sangat ngotot ingin ikut raksasa tua itu bekerja mencari mimpi. Awalnya tidak diizinkan, namun karena Sophie memaksa, akhirnya ia pun dibiarkan ikut. Namun saat dalam perjalanan, mereka malah tertangkap dan dicegat oleh kelompok raksasa yang sangat jahat dan suka membuli raksasa tua ini. Untung saja Sophie masih sempat untuk bersembunyi. Para raksasa berwujud monster burik ini suka sekali mengganggu raksasa lainnya yang sudah sangat tua. Bahkan orang tua itu mereka jadikan mainan. Raksasa tua ini sebelumnya bersama seorang anak kecil yang kini sedang bersembunyi di sebuah mobil yang juga dijadikan mainan oleh para raksasa gabut ini. Raksasa tua itu mereka lempar-lempar dan Sophie pun juga ikut terombang-ambing di dalam mobil yang diinjak-injak oleh raksasa jahat. Untung saja bapak tua ini tidak kehabisan akal untuk menghentikan perbuatan para monster yang tak berpendidikan ini. Lihatlah, mereka tampak senang sekali mempermainkan orang tua. Namun saat petir menyambar dan hujan turun, mereka semua ketakutan karena para raksasa sangat takut dan benci dengan air. Raksasa tua ini pun segera pergi dan mengamankan Sophie. Namun selimut milik Sophie ketinggalan dan kini para raksasa jahat tahu kalau bapak tua ini sedang menyembunyikan anak manusia. Mereka masih tidak sadar kalau selimut Sophie ketinggalan dan raksasa tua ini mengajak Sophie untuk mengumpulkan mimpi yang akan diberikan kepada para manusia lainnya. Lanjut part berikutnya.